kasih karena George telah mau meluangkan waktu untuk kita mewawancarai. Nah George, sebelum terang lanjut, boleh perkenalkan dulu George ke nama lengkap dengan kira-kira keseharian apa yang George Debe tentang. Terima kasih, perkenalkan nama saya George Pondaan, kalau panggil hari-hari George. Untuk keseharian itu, mumpung tidak ada kerjaan, kita di rumah ada membangun suatu organisasi. Itu organisasi cuman kegiatan anak-anak di lorong dan begitu. Jadi kita ada membangun organisasi itu organisasi bola voli. Nah, kita di situ sebagai DP ketua dan DP nama Bling Kalawat. Nah, jadi kita di situ mumpung kalau nggak ada kerja, kita ambil kesibukan di yang kita ada bikin ini, no. Kebetulan kan George DP ketua, no. DP ketua toh DP tantangan terbesar jadi ketua itu. DP tantangan terbesar itu di saat ada kegiatan. Kalau orang mau bikin kegiatan, kalau mau bilang kan orang butuh dana. DP tantangan terbesar itu nomor satu, soal dana. George bisa atasi itu. Iya, bagaimanapun DP cara, namanya kalau orang ada bikin kegiatan, orang mesti usahakan itu mesti ada tuh. Jadi kan tuh usahakan, no, kita boleh mengusahakan biarpun itu pakai dari doi pribadi, yang penting untuk kegiatan berjalan dengan lancar. Nah George, di lingkungan tempat tinggal George atau di organisasi itu kira-kira apakah ada perbedaan suku, budaya ataupun agama? Di situ orang ada perbedaan agama. Terhadap perbedaan agama itu agama Kristen, Protestan dan Muslim. Jadi terus di situ biar orang sudah dadang, orang tetap satu nama gitu. Kalau masih gak tuh tetap bersatu, kan ada biasa kalau karena perbedaan itu terjadi perpecahan, baku darah gitu, no. Nah George, menurut George, apa enaknya hidup di lingkungan atau di sebuah organisasi yang beragam? Soal itu, kalau orang agama tuh kita ambil dari agama. Kalau soal suku, orang suku tetap sama dong. Kalau agama, orang di perbedaan ada agama Islam dan Kristen Protestan. Yang dia enaknya itu kalau orang ada kegiatan, dan contohnya kegiatan kalau orang ada hari raya, misalnya orang hari raya Muslim merasakan dan pada orang hari raya itu bagaimana Kang. Begitu juga kalau Muslim, dan kalau Muslim mau bikin hari raya, orang lain sebagai umat Kristen Protestan itu orang suka dah merasakan itu, no, supaya semua saling merasakan. George, apakah selain punya teman yang berbeda latar belakang, apakah George pada tanggalnya ada perbedaan begitu? George, sebelum lanjut, cara George membangun bagaimana? Kalau buat latar belakang, kalau bilang kan cuma sama dengan begini, firman coba gitu, no. Kalau soal tentang orang hubungan itu kadang tuh ada yang baku-baku mandiri gitu, no. Sudah ya baku hargai, padahal DP sebaliknya kalau dari orang menghargai pada orang tidak menghargai pada orang. Cara George mau atasi itu bagaimana? Kalau untuk mau atasi, kalau dari kita kir aja toh badiam juga begitu, daripada mau memperbesar tuh masalah, lebih baik orang badiam. Nah George, pernahkah terjadi salah paham di George organisasi? Kalau di organisasi memang banyak tentang orang kerukunan organisasi inti, dan kadang orang waktu salah paham tentang keuangan, tentang orang begitulah orang organisasi, dan paling banyak itu orang waktu salah tentang pola lapangan, karena kalau saat itu sama-sama dan
berpikir kalau untuk kedepannya apa yang mau terjadi dan jadi terbawa arus dan emosi. Ya. Nah, George, cara George selesaikan masalah itu bagaimana? Kalau untuk masalah terus selesaikan, kita kan sebagai dari ketua, kita ajak orang semua orang bercerita dan begitu berkumpul, kalau orang bercerita tentang apa yang itu orang bermasalah itu supaya boleh mau clear dan mungkin kalau itu sudah salah paham atau dengan cara bagaimanapun tetap orang mesti selesai karena orang kan tim dan mungkin kita kalau sebuah masalah orang cuma sedia ujung-ujungnya orang akan menghancur. Nah, George, menurut George, sikap apa yang paling penting dalam orang hidup agar tetap rukun dan dengan sesama teman? Yang paling utama itu jujur, sopan santun, dan orang saling menghargai. Apa tantangan terbesar Pak George hidup dalam menjaga kerukunan di zaman sekarang? Kan zaman sekarang banyak yang berkelahi lah, itulah. Kalau soal itu dekat. Coba nah, lanjut, apa tantangan terbesar dalam menjaga kerukunan di zaman sekarang, Pak? Jadi tantangan terbesar itu untuk menjaga lingkungan. Kalau bilang tantangan terbesar itu nyenak besar sih. Kan kalau cuma soal kerukunan, jadi intijo, orang baku hargai supaya orang tak mau ada masalah dan begitu. Itu lebih tantangan terbesar, orang hidup jo, rukun bagus-bagus. Nah kalau nak hidup rukun dan bagus-bagus, tetap di tantangan itu orang mau hadapi lebih besar lagi. Nah, source lanjut, menurut source apakah semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu masih penting dan di zaman sekarang bagi orang muda? Bagi orang anak-anak muda itu tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya itu biar berbeda-beda tapi satu. Contohnya tentang agama, orang biar berbeda-beda, orang harus saling menghargai. Mau beda suku, mau agama dan budaya, orang mesti saling menghargai dan sebagai orang anak muda karena orang penerus bangsa dan begitu. Generasi emas. Nah, source apa pesan source untuk anak muda lain, kan orang sesama anak muda toh, bagaimana orang agar tetap saling menghargai dan satu sama lain? Kalau untuk soal anak muda, kalau dari kita pribadi sebagai penerus bangsa, orang cukup orang bawa dan sama dengan bilang dari gelap ke terang. Kan banyak sekarang anak-anak muda peminum, dugem, kesana kemari, nyari dari betul, tidak pipi gereja, lupa Tuhan begitu. Jadi orang bawa pada orang lebih dekat dengan lebih tahu apa yang lebih benar dan begitu. Oke. Terakhir source, apa source harapan untuk masyarakat Indonesia ke depannya agar orang tetap bersatu dan pecah belah? Cukup orang saling baku-baku bantu, menghargai satu sama yang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama dan budaya. Orang kan itu tetap satu, jadi orang cukup making sama semua supaya orang hidup dan rukun. Oke, source, terima kasih karena sekali lagi karena source mau meluangkan terus berwaktu untuk